kita memulai belajar dengan doa, dengan sehat, dalam keadaan baik. Itulah manfaat daripada kita untuk mengucapkan doa kita untuk anak-anak, supaya ilmu yang kita berikan oleh bapak guru atau ibu guru bisa diterima dengan pikiran yang sehat. Setelah itu anak-anak itu memperhatikan apa yang dikatakan oleh bapak. Sekarang ini kita diabsen dulu dengan anak-anak bahwa yang pertama adalah hadir, gitu ya. Aidil, Fadila mana? Hadir. Altu mana? Hadir. Alvaro. Hadir. Yuyun, Sapiani mana? Wahyu. Maulana. Abelia. Hadir. Hadir semua anak-anak itu. Untuk pelajaran hari ini kita mulai pelajaran yang telah lalu. Pelajaran pertama, kita mulai dengan tepuk fokus dulu ya, biar semangat. Tepuk fokus, coba. Bangun, berdiri. Ulangi lagi, saya mau lihat semangatnya. Coba. Lagi, tepuk semangat. Bagus. Untuk hari ini anak-anak kita kembali dengan pelajaran yang sudah lalu. Ada saya bapak katakan kemarin adalah apa nomor kemarin? Gas. Ya. Gas itu adalah apa? Gas adalah yang mengembul, contohnya embul pagi. Embun pagi. Istilah gas itu adalah menguap yang bisa mengembun dari, contohnya adalah embun pagi. Itulah yang bapak berikan, yang pelajaran yang sudah lewat, materi yang bapak berikan. Sekarang kita menginjak dengan sifat dan ciri benda di dalam suatu Assalamualaikum. Kita pelajari dengan IPAS di kelas 4, pelajaran yang kedua. Sudah kita bahas kemarin bahwa sumber belajar adalah ada 4 ya, mari kita. Yang kedua, menempati ruangan yang lebih ini, memperbaiki yang lebih berat. Contohnya air akan dibuat ke dalam lemari es, ya. Jadi yang ketiga adalah yaitu bentuk dan volumenya. Lain bentuk dan volumenya tetap, berarti bentuk yang di dalam volumenya itu tetap adalah seperti contohnya gas di sini ada batu misalnya di sini ya. Yang kedua, menempati ruangan yang memperbaiki yang lebih berat, itu nanti ya.
Anak-anak perhatikan depan ya, sini depan anak, perhatikan. Sudah itu yang ke anak-anak itu harus melihat ke PD-nya. Yang kedua, ini ya, melihat sana semua, perhatikan. Yang kedua, menempati ruangan di dalam perbaiki adalah coba anak-anak perhatikan video ini. Contoh, sini. Ini cirinya. Perhatikan sini semua, perhatikan. Ini adalah benda cair dan cirinya ya. Bentuknya berubah sejak tempatnya sebelumnya tetap. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, permukaan selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresapi melalui celah-celah dan memiliki di suatu tempat. Ini ya. Lima, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nomor 6, menekan di segala arah. Air itu menekan di segala arah. Yang ketujuh, dapat melarutkan ya, yang kiri bentuknya. Yang ketiga, benda dan gas dan ciri-cirinya. 1, bentuk dan volume berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Diperhatikan. Yang kedua, memberi ini anak-anak, jadi anak-anak itu mengetahui bahwa apa dalam perubahan suatu zat dari mengembun ke cair menjadi ini. Buktinya, ya, pakai ini. Ini contohnya ya. Sama asal. Nah, di sini ayo kita praktekkan di suatu es batu ya. Ada es batu di sini. Kita indikan ini kalau kita lihat apa? Perhatikan sini ya, es batu. Kita teorikan. Ini kan es batunya tadi ini ya. Ininya es batu, ini kan membeku ya. Contohnya, coba ini kan tangannya Nopal. Itu kena. Ini ya, es batu. Bisa menjaga ini Pak. Nah, ini es batu ya. Es batu ini membeku, lalu kita pegang, coba Nopal pegang dulu ini. Membeku ya, ini membeku, lalu dia mempunyai uap. Ini yang dikatakan padat menjadi cair. Kalau ini, kalau anak-anak tahu bahwa pertama asal mulanya ini kan air. Air ini kan diendapkan, ditutup, lalu kita masukkan ke dalam air. Apa yang akan terjadi anak-anak? Itu yang bilangin ada dari cair ke padat. Itulah yang Bapak berikan. Ini bisa kita praktekkan pada satu masalah lagi yang kita ajukan dengan anak-anak bahwa anak-anak itu ya, jadi anak-anak itu harus paham di sini. Tahukah kalian apa wujud masing-masing benda dan apa asalnya dari es dan menjadi es menjadi cair menjadi padat? Itulah yang disebut dengan es batu. Es batu itu adalah terjadi pada pencairan. Ya, pencairan ini memang gini kan. Lantas kita mengadakan dengan
Bu, ini apa terus namanya? Untuk membagikan ini cair ya. Ada berapa kelompok yang baru kita bagikan ini? Ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3 Bapak pegang dulu ini kan. Bapak praktekkan dengan anak-anak bahwa air ini sangat untuk menggunakan ya. Nanti dulu ya. Jadi sekalian ini memang kalau dibungkus lalu diinikan dimasuk ke es, memang dia betul menjadi es. Ini menguap. Dan kalau dia menguap inilah terjadinya pada esnya ya. Ini Bapak anak-anak sudah tahu. Siapa yang bisa menjelaskan apa bagaimana coba? Ini kalau es ini bagaimana caranya? Coba. Seperti air. Air itu Masukkan ke lemari es. lemari es, nanti dia menjadi membeku. Itulah yang dikatakan adalah es. Dan cair menjadi padat. Paham ya? Yang lain harus bisa, yang ngacung siapa yang bisa? Lain dan Nopal. Apa yang bisa menjelaskan sini? Si Kenan mana? Bisa menjelaskan? Coba ngomong. Ininya. Cair menjadi padat. Ini umpamanya contohnya air ini akan dimasukkan dalam kantong plastik, maka dia akan terjadi di suatu membeku. Karena inilah yang dikatakan padat menjadi cair. Siapa lagi yang bisa? Coba anak-anak, siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa tunduk tangan? Dan dari Nopal, sekian tidak. Siapa lagi sini bisa? Jawab ini ya. Coba jawab kamu ini. Coba juga. Ini ya. Apa? Coba terangkan yang tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Coba ngomong. Udah itu kita praktekkan. Sebelumnya 840 dalam ya ini ya. Jadi anak-anak tuh mengetahui bahwa dalam es itu bisa membeku, bisa padat. Jadi anak itu paham ya. Siapa yang nggak paham di sini? Coba. Kalau nggak paham itu gimana caranya? Yang lain itu harus paham ya. Nanti Bapak jelaskan lagi sekali lagi. Padat menjadi cair, cair menjadi padat. Inilah yang terbuktinya. Contohnya air kita bekukan masuk ke dalam plastik. Lantas anak-anak itu melihat terjadilah suatu padat es masuk ke lemari es. Ya, itu yang terjadi akan suatu dimati. Apa baru? Ininya ya, nggak usah ininya. Jadi anak-anak itu paham bahwa padat menjadi cair. Nah inilah terjadi di suatu. Ini lilin ya, tahu nggak lilin? Lilin, ini saya bagikan kelompok-kelompok ada berapa? Nanti kamu menghidupkan anak-anak. Ini ya, berapa kelompok? Lilin terjadi apanya ya? Nanti kita yang korek bahwa lilin itu adalah suatu untuk menghidupkan. Perhatikan sini, perhatikan video ini. Lilin di sini kan? Lilin ini adalah suatu untuk penerangan apabila terjadi pemadaman listrik. Itu apa gunanya pakai tempat listrik ini? Ini. Lilin gunanya untuk apa? Untuk menerangi rumah apabila nanti loren. Nah ini lilin ini akan dinyalakan. Ya lihat ya. Ini lilin akan dinyalakan, nggak apa-apa ini ya. Ini lilin akan dinyalakan anak-anak ya. Coba perhatikan, nanti kita dilihat berkelompok apa yang akan terjadi lilin ini, apa yang akan terjadi lilin ini. Lihat semuanya di sini ya. Lihat apa yang terjadi di suatu ini ya. Terjadi lilin, dia akan meleleh. Setelah itu kalau melelehnya dia akan, kalau kita perhatikan apa yang akan terjadi anak-anak ini? Padat, lalu dia akan kembali seperti semula. Kalau kita bakar ini seperti apanya? Nah, ini ya. Ini. Jadi ini yang satu lagi kita hidupin lagi. Ini ya, hidupin. Ininya. Nah, ini ya. Apa yang akan terjadi? Coba lihat anak-anak ini ya, lilin. Lilin ini akan hidup, lalu dia kalau setelah itu dia akan meleleh. Ya, ini ya. Lilin ini kita hidupkan. Perhatikan yang lain. Ini ya, ini. Setelah itu ini
perhatikan apa terjadi akan ini dapat. Ya, nah, ini kalau kita hidupkan, ini apa yang akan terjadi ini? Ini ya. Apa yang akan terjadi? Dia hidup, dia akan meleleh. Dan perhatikan sini. Inilah yang terjadi ini pada kita ini kan kita hidupkan. Kalau setelah dia mati, lalu dia akan mengeras kembali. Ini nanti dulu. Ini saya perhatikan lagi di aldonya. Nah ya, ininya. Nah ya, bagaimana? Apa yang akan terjadinya? Menjadi padat lagi. Jadi padat lah. Inilah yang terjadi. Yang ini, yang di belakang ini kita. Apa yang terjadinya? Hah? Coba perhatiin ininya. Nah, apa yang akan terjadi kelompok ini? Ya, ya akan menjadi padat. Gas cair menjadi padat. Itulah yang untuk anak-anak itu ini ya, pahami bahwa dalam perubahan. Hah? Ini nanti dibaca dulu sebentar. Dilihat, ya. Jangan makan ini. Ini satu, baca ya. Ini pokok dua, ini bisa ini menjadi nanti dibaca ya. Dibaca ini. Ini ya. Nah, ini berapa? Ini berapa ini? Baca. Ini berapa? Ini baca ya. Ini baca. Nah, dibacain dulu. Apa yang akan terjadi? Coba baca dulu dengan anak-anak dalam menjebak kerjakan ininya. Ayo kita refleksikan. Nah, dikerjain. Itu kan soal. Itu soal ya. Itu ada soal di sini. Tapi jelaskan. Yang lain lihat ya. Nah, jelaskan di depan sini. Yang situ juga bisa satu orang ada. Yang ini. Ya kan? Yang belakang itu loh. Ini macam tadi. Nah, yang tadi. Yang lain perhatikan. Perhatikan. Yang lain. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api mencair? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan karena dimatikan apinya? Terus. Menurut kalian ada faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair apapun berubah menjadi padat? Ya, terus hasil yang tulisannya tadi. Ya, terus. Udah. Yang lain lanjutkan ya. Lanjutkan. Terus. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api mencair? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena dimatikan apinya. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Contoh, es batu Jangan ribut. Nah, baca lagi, ulangi lagi, yang jelas. Yang lain simak ya, yang lain kerjakan. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api mencair? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena dimatikan apinya. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Contohnya, es batu dingin. Es batu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Yang lain. Ya, yang lagi kelompok yang satu lagi. Sini. Bacakan sesuatu pada menjadi
Perhatikan sini, refleksi dan kesimpulannya, ada suatu perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya di dalam perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Ya, perhatikan. Ya, yang kedua ini ya, mencair. Apa mencair itu? Mencair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Paham kan? Benda apa? Benda cair. Itulah refleksi dari kesimpulan yang kita pelajari tadi. Ada yang mau tanya? Ada lagi? Nah, kalau saya bapak nanya gimana? Apa itu padat ini nopal? Padat menjadi cair. Itu apa? Padat itu adalah suatu es cair menjadi padat. Itu ya bapak sampaikan. Bapak tutup dan akhiri dengan doa. Dan doa bagaimana? Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita belajar susah sampai sini. Semoga dalam pikiran yang sehat bisa diterima untuk anak, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya Rabbil Alamin.